salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Immaculata Murni. Saya mahasiswa semester 4 dari STIPA Santo Sirilus Ruteng. Pada video kali ini saya akan membahas tentang nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Tetapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tingginya angka korupsi di Indonesia membuat pemerintah Indonesia membuat berbagai usaha pencegahan atau upaya pemberantasan korupsi, seperti membuat lembaga, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK. Upaya lain adalah dengan Kementerian Pendidikan yang memasukkan mata kuliah pendidikan budaya anti korupsi, sehingga dapat diharapkan membantu mengurangi angka korupsi di Indonesia. Korupsi adalah salah satu faktor yang menyebabkan suatu kemunduran suatu negara, sehingga sangat penting untuk menanamkan sifat atau sikap anti korupsi sejak dini. Pada nilai-nilai anti korupsi ada 9 aspek. Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seseorang. Misalnya, tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak memalsukan nilai. Nilai kejujuran juga dapat diwujudkan dalam kegiatan kesiswaan. Nilai yang kedua adalah kepedulian. Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat kasih sayang. Individu yang memiliki jiwa sosial tinggi akan memperhatikan lingkungan sekelilingnya. Nilai kepedulian dapat diwujudkan dalam bentuk berusaha ikut memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya di sekolah, memantau kondisi lingkungan sekolah. Dan nilai yang ketiga adalah kemandirian. Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang, menjadi tidak tergantung terlalu banyak pada orang lain. Nilai kemandirian dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk mengerjakan soal ujian secara mandiri, mengerjakan tugas-tugas akademik secara mandiri. Yang keempat adalah kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan semua orang. Ketekunan dan konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Nilai kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik. Nilai yang kelima adalah tanggung jawab. Pribadi yang utuh dan mengenal dirinya dengan baik akan menyadari bahwa keberadaan dirinya di muka bumi untuk melakukan perbuatan baik demi kemaslahatan sesama manusia. Penerapan nilai tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai baik, mengerjakan tugas akademik dengan baik. Nilai yang keenam adalah kerja keras. Perbedaan nyata akan jelas terlihat antara seseorang yang mempunyai etos kerja dengan yang tidak memilikinya. Kerja keras dapat diwujudkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam belajar dan mengerjakan tugas akademisi dengan sungguh-sungguh. Nilai yang ketujuh adalah kesederhanaan. Pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari kebutuhan dan berupaya memenuhi kebutuhan dengan semestinya tanpa berlebihan. Nilai kesederhanaan dapat diterapkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nilai yang kedelapan adalah keberanian. Seorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran dan menolak kebatilan. Nilai ini dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, dan berani bertanggung jawab. Yang kesembilan adalah keadilan. Karakter yang baik akan menyadari bahwa apa yang dia terima sesuai dengan jerih payahnya. Ia tidak akan menuntut untuk mendapatkan lebih dari apa yang
ia sudah upayakan. Nilai keadilan dapat dikembangkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari, antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk selalu memberikan pujian tulus kepada kawan yang berprestasi. Oke, setelah kita membahas 9 nilai-nilai anti korupsi, sekarang kita masuk pada prinsip-prinsip anti korupsi. Ada 5 prinsip anti korupsi. Yang pertama adalah transparansi. Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Prinsip yang ketiga adalah kewajaran. Prinsip kewajaran dimaksudkan untuk mencegah adanya ketidakwajaran atau manipulasi dalam penganggaran dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Dan prinsip yang keempat adalah kebijakan. Prinsip kebijakan adalah prinsip anti korupsi yang dimaksudkan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang kebijakan anti korupsi. Kebijakan berperan untuk mengatur tata integrasi dalam ranah sosial agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Dan prinsip yang kelima adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan adalah upaya agar kebijakan yang dibuat benar-benar efektif dan menghapus semua korupsi. Sedikitnya terdapat 3 model atau bentuk kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Yang pertama adalah partisipasi, yang kedua adalah evaluasi, dan yang ketiga adalah reformasi. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan tentang nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Semoga apa yang saya sajikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.